Oke, coba bayangin deh, kita lagi di tahun 2026, pasar saham lagi gonjang-ganjing, dunia kayaknya kacau banget, dan pas kita cek, portofolio kita merah semua. Nah, ini yang namanya perfect storm, alias badai sempurna. Terus kita mesti ngapain dong? Yuk, kita bedah bareng-bareng di sini buat cari jawabannya. Di tengah kekacauan kayak gini, pilihannya cuma dua, panik terus jual rugi, atau justru ngelihat ini sebagai peluang emas yang jarang banget dateng. Kamu bakal pilih yang mana? Tenang, kita bakal lihat datanya biar kamu bisa nentuin langkah. Nah, ini dia nih, angka keramat yang bikin semua investor deg-degan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok, jebol di bawah level psikologis 7.000. Dari puncaknya, pasar kita udah terkoreksi lebih dari 15%. Wah, nyesek sih, tapi ini baru awal dari cerita loh. Pemicunya apa sih? Ya ini, konflik global makin panas, bikin harga minyak mentah Brent terbang, nembus $112 per barel. Ini benar-benar jadi tekanan berat buat ekonomi dunia, apalagi buat Indonesia. Dan dampaknya langsung kerasa di kantong kita. Rupiah anjlok parah lewat angka psikologis Rp17.000 per dolar. Buat perusahaan yang utangnya pakai dolar, wah ini sih udah mimpi buruk. Nah, kombinasi maut antara harga-harga yang naik gila-gilaan sementara ekonomi malah lesu, ini ada namanya stagflasi. Ini tuh hantu ekonomi yang paling ditakutin, dan sekarang dia ada persis di depan kita. Jadi singkatnya gini, risiko portofolio kamu sekarang itu bergantung sama tiga hal ini. Geopolitik, nilai tukar mata uang, sama harga komoditas. Siapapun yang bisa ngatur tiga risiko ini, dialah yang bakal jadi pemenangnya. Oke, terus kita harus berlindung di mana dong? Jawabannya ada di sektor yang justru lagi panen raya di tengah krisis. Kenalin, sang raja krisis, sektor energi. Kenapa bisa gitu? Gampang aja. Pas harga minyak dan gas dunia meroket, ya otomatis pendapatan perusahaan energi juga ikutan terbang. Kerennya, sektor ini tuh bisa jadi semacam temeng atau hedge yang ngelindungin nilai portofolio kamu biar nggak kegerus inflasi. Yuk kita intip jagoan-jagoannya. Ada MEDC, yang produksinya lagi mecahin rekor. Terus ada ADI, yang labanya diprediksi bisa naik sampai 84%. Gila banget kan? PTBA juga kuat banget posisinya buat pasukan dalam negeri. Dan Akra solid dengan ekspansi distribusinya. Ini bukan saham biasa, ini benteng pertahanan kamu. Selain energi, ada satu tempat aman lagi buat ngumpet, sektor barang konsumsi. Logikanya pas krisis orang mungkin nunda beli mobil, tapi masa iya nunda beli mie instan sama sabun mandi? Nggak mungkin kan? Nah ini dia, kekuatan utamanya, sifatnya yang defensif. Perusahaan di sektor ini pendapatannya cenderung stabil, soalnya produk mereka itu kebutuhan sehari-hari. Inilah yang bikin saham-saham mereka jadi jangkar yang kuat di tengah badai pasar. Siapa aja pemainnya? Ada ICBP, valuasinya murah banget loh di PN 9,3 kali, plus mereknya kuat banget. Terus ada MYOR yang siap-siap bangkit karena marginnya membaik dan pasar ekspornya kencang. Jangan lupain juga MIDI yang lagi gila-gilaan nambah gerai, stabil dan terus bertumbuh. Oke, kita udah ngomongin cara bertahan. Sekarang, kita bahas cara menyerang. Justru karena pasar anjlok, ini malah ngebuka diskon gede-gedean di beberapa sektor favorit kita, perbankan dan logam. Coba deh lihat tabel ini. Bank-bank raksasa kita dihajar pasar habis-habisan. BBRI, PB-nya cuma 1,56 kali. Bahkan BBNI lebih parah lagi, cuma 0,65 kali. Padahal fundamental mereka sehat banget. Ini kesempatan super langka buat nyicil saham blue chip di harga obral. Sekarang kita pindah ke nikel. Sektor ini lagi babak belur. Harga sahamnya anjlok parah. Pertanyaannya, ini pertanda buruk atau jangan-jangan ini diskon besar yang kita tunggu-tunggu sebagai investor jangka panjang? Jawabannya ada di fundamentalnya. Lihat deh NCKL, target harganya di 2.000, potensi naiknya lumayan banget. Prospek INCO juga positif. Oh, dan ada BRMS yang untung dari harga emas yang naik. Kan emas itu aset aman juga. Kuncinya cuma satu, selektif. Jadi, setelah lihat semua data tadi, gimana cara kita ngerangkumnya jadi satu strategi yang jelas dan bisa langsung dipraktekin? Nah, ini dia resep investasi anti panik buat tahun 2026. Oke, siap-siap catat ya. 1. Wajib punya sektor energi sebagai tameng utama. 2. Manfaatin saham konsumer yang defensif buat cari stabilitas. 3. Mulai cicil beli saham bank blue chip pas harganya lagi murah. 4. Masuk ke sektor logam cuma pas harganya benar-benar diskon parah. Dan 5, ini penting banget, selalu pantau kurs rupiah dan jauhi emiten yang banyak utang dolarnya. Pada akhirnya semuanya balik lagi ke sini.
Sejarah udah membuktikan loh, cuan terbesar itu bukan dibuat pas pasar lagi hijau semua dan semua orang happy, tapi justru pas lagi ada kepanikan massal. Kuncinya adalah keberanian yang diperhitungkan. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Gini, di tengah badai kayak gini, ada tempat buat kita ngumpet aman, yaitu di sektor energi sama konsumer. Tapi, ada juga harta karun terpendam di sektor bank dan logam yang lagi diskon gede-gedean. Nah, setelah dengerin semua ini, sekarang giliran kamu. Kalau kamu punya dana nganggur, saham apa nih yang bakal kamu serok duluan? Coba dong tumpahin di kolom komen.